sendiri untuk bisa MK tersebut. Jangan betul-betul berharap perkuliahan. Lalu yang udah dapat di MK itu perluas lagi dengan belajar sendiri, belajar mandiri, tapi dalam batasan tertentu. Jangan sampai MK yang lainnya tuh nggak terurus, keteteran. Nah, situ juga ada rasa egois dan emosi terhadap kawan yang sekelompok, itu hati-hati juga. Itu mungkin karena ada stres kali, itu biasa terjadi itu. Jadi, ya tunggu sampai akhir, sampai materinya udah selesai, materi MK itu udah selesai, baru kita fokus dengan proyek dan UASnya. Itu nggak sehat pikiran kayak itu. Yang ada badan dan pikiran, terutama mental, itu rusak kalau kayak itu. Oke, alasan. Termasuk terus satu data mining. Di sini gue taruh quote-nya itu discovering the unseen pattern. Maksudnya tuh data mining jadi pastinya bermain dengan data. Datanya tuh banyak, ada yang terstruktur kayak tabel, kan tabel itu kan ada kolom dan baris dan kolom. Nah, itu disebut terstruktur, kayak data-data di supermarket. Kita bisa lihat tuh si fulan belinya kapan, apa aja yang dibeli, harga nominal berapa, itu terstruktur, bisa disajikan dalam tabel. Ada juga data yang tidak terstruktur kayak image, gambar, itu dibaca oleh komputer tuh angka-angka semua, itu nggak terstruktur. Speech, suara audio, itu dibaca oleh komputer juga tetap angka, karena komputer cuma bisa baca angka, itu tidak terstruktur, nggak bisa diimplement, dimasukin dalam tabel tuh nggak cocok. Mau buat si fulan, itu suaranya kayak mana kan nggak bisa dijadiin dalam tabel. Satu lagi yang paling sering itu teks nggak bisa juga jadi dijadiin data terstruktur, tapi di data mining ini kita buat dia jadi semi terstruktur untuk kita buat pemodelan. Nah, itu dia katanya, pemodelan. Kita di data mining ini, dari data kita buat model untuk melihat pattern, pola, atau sesuatu rahasia yang tersembunyi di balik data tersebut. Jadi kita gali insight dari data itu. Nah, di MK data mining ini sebenarnya tujuannya itu lebih ke gimana kita mendeskripsikan data dan memvisualisasikannya. Itu kata Pak Alim. Itu khusus untuk MK data mining. Nah, data mining itu juga kita belajar algoritma untuk membuat model. Nanti kita kenal sendiri model itu kayak mana. Kalau simpel yang aku bisa jelasin sekarang, model itu adalah fungsi atau bisa kita bilang sistem yang udah kita latih menggunakan data. Habis itu kalau kita kasih data yang belum pernah dilihat atau belum pernah dipelajari, dia bisa tebak tuh. Misalnya kayak biasa kita belajar di adik-adik kita yang di min gitu kan, atau di SD atau setingkatnya, belajar 2 tambah 3 sama dengan 5, lalu 7 tambah 0 sama dengan 7. Nah, itu kan diajarin tuh di kesehariannya. Nah, atau di ujian tanya 10 tambah 11 berapa? Kan dia belum pernah diajarin 10 tambah 11, tapi karena dia udah belajar dari sebelum-sebelumnya, oh kalau 7 tambah 1 gini-gini cara perhitungannya, 11 tambah 0 gini-gini perhitungannya. Nah, itu anak SD itu bisa hitung sendiri tuh, 10 tambah 11 berarti hasilnya 20 misalnya. Nah, itu kan belum benar ya, tapi mendekati dengan jawaban yang benar. Nah, itu nanti kita perbaiki model dari otak si adik kita itu, supaya bisa mendapatkan jawaban terdekat. Sedikit terdekat sih, kalau betul sangat bagus. Nah, lalu untuk keseluruhan data mining itu luas sekali ya. Kalau di kuliah nih aku rangkumnya sedikit, bukan aku sih, lebih tepatnya Bu Leina dengan ilmunya yang udah tinggi, itu dirangkum seperti tabel yang aku sediain ini. Tabel yang aku sediain itu image yang sebelah kiri, yang paling kiri itu adalah input, dan sebelah atas itu adalah output. Kita bilang barisnya itu adalah input dan kolom itu adalah output. Jadi ketika nih aku tunjuk pakai kursor, ketika input kita image dan hasil dari pengolahan kita adalah image, ini itu adalah ranah image processing, atau kalau MK kita masalah namanya pengolahan citra. Nah, itu di bidang minat GIS nantinya. Nah, kalau inputnya image, itu outputnya description, maksudnya dikasih gambar tuh. Jadi kita deskripsikan hasil gambar itu apa, tentang apa aja di situ, warnanya atau histogramnya gitu kan. Nah, itu nama mata kuliah itu computer vision, fisik komputer. Itu nanti ada di semester ganjil masalah nanti kita lihat. Nah, kalau inputnya description, lalu outputnya image,
ya, itu komputer grafik. Sekarang udah diubah ya namanya, jadi visualisasi data ya, kalau salah. Kami dulu, waktu aku dulu grafika komputer, jadi kami disuruh sama Bu Miss Dalila buatkan persegi berwarna hijau. Nah, itu kan deskripsi. Kami buat tuh, kayak dulu C++ kami pakainya, kayak C++ pakai toolsnya tuh OpenCV, habis itu banyak lain-lainnya, pakai aplikasi Visual Studio, bukan Visual Studio Code, Visual Studio aja. Nah, itu kami buat tuh moddingnya. Hasilnya adalah image, itu namanya computer graphic. Dan terakhir adalah inputnya description, outputnya adalah description. Jadi dikasih deskripsi tentang suatu data, deskripsi datanya tentang apa, lalu dia bertujuan untuk apa, isinya apa. Nah, output kita juga deskripsi. Ternyata dalam data tersebut terdapat rahasia ini insight-nya. Maksudnya data ini arahnya kayak mana? Oh, tentang saham misalnya. Kan saham kayaknya pernah lihat lah kalian kan, trading itu kan. Nah, itu naik turun apa tuh garis-garis itu bisa diprediksi menggunakan data mining. Jadi kalau sahamnya sebelum gini, oh nanti di waktu sekian sekian nanti perkiraan itu sama tuh kayak gini loh, turun loh, atau naik loh. Nah, itu kan deskripsi kan, dari diberikan deskripsi sebelumnya itu data-datanya, lalu APA deskripsi juga. Itulah data mining secara luasnya. Nah, keahlian yang dibutuhkan nggak bisa secara spesifik, secara general aja itu pemrograman, khususnya Python. Kita nggak pakai bahasa R lagi. Dulu pakai bahasa R, sekarang nggak lagi, Python aja. Dan virtual environment. Python tuh kita belajar sintaks dasar, pastinya semua bahasa pemrograman kan sintaks dasarnya untuk print, untuk terima input, conditional, if, else, segala macam tuh. Perulangan, for loop, for each, gitu kan. Kalau bagus lagi ini struktur datanya list, dictionary ya, dictionary apa lagi 4 tuh. Tuple dengan satu lagi lupa aku. List, dictionary, tuple dengan satu lagi itu kan. Nah, sampai bermain juga dengan file. Tapi kebanyakan MK data mining aku rasa semua memang diajarin awal-awal tuh, kalau memang pakai Python, diajarin dasar Python-nya dulu untuk MK tersebut. Nanti sering berjalan waktu kita terbiasa sendiri dengan bawaan gaya bahasa Python untuk MK data mining, itu kebawa sendiri. Itu ternyata pakai library ini. Oh, masalah versi ini. Versi library ini bentrok sama versi library itu. Nanti terbiasa sendiri untuk solving error. Belajar sendiri. Sering berjalan waktu, belajar. Untuk virtual environment singkatnya gini, library Python untuk proyek A dan proyek B itu kemungkinan berbeda. Bisa jadi versi Pythonnya pun berbeda. Nah, kita harus isolir tuh, harus kita pisahkan atau jangan sampai untuk proyek A ini versi library-nya terganggu gitu. Untuk buat versi proyek B itu versi library-nya beda lagi, tapi jangan webnya A, beda lagi gitu. Jadi supaya nggak bentrok versi library kita buat virtual environment. Nah, lalu konsep graph. Sekedar tahu aja sih graph tuh kayak mana, bentuknya kayak mana, maksudnya apa, tujuannya. Cuma dari gambarnya aja, nggak perlu dalam kali matematika, nggak perlu, nggak sampai segitu aja juga kita. Lalu SDA, ya, struktur data dan algoritma, terutama link list, Prof Taufik tuh terutama suka kali tuh ajak diskusi, bukan belajar ya sama Prof, lebih arah diskusi tentang pengetahuan yang udah kita belajar sejauh ini itu diimplementasikan terhadap real case-nya kayak mana, didalami struktur data algoritma di struktur data tuh. Lalu statistika ini sekedar aja kayak mean itu apa, nilai rata-rata, lalu ada nilai tengah, lalu kuartil atas kuartil bawah nggak perlu, cuma sekedar aja rumus dasarnya. Dan matematika ya pastilah, kan hitung-hitung kita kan tambah-tambah, log ada sedikit, pakai logaritmik ada sedikit, pangkat-pangkat, equation maksudnya kalau dikasih fungsinya ini, diberi input ini kayak mana hasilnya. Nah, gitu-gitu. Lalu dasar ilmu genetika biologi, khususnya nih untuk khusus MK bioinformatika nanti ya. Biologi dasar khususnya tentang genetika nanti kita lihat. Analisa maksudnya itu tentang berpikir analitis dan logika. Jadi kita tuh harus bisa menganalisa kode program. Di kode program Python terutama
kode program gini. Oh, ada fungsi ini, ada fungsi itu. Waktu fungsi mainnya panggil fungsi apa dengan mengirimkan argumen apa. Itu kita telah tuh, kita trace. Oh, ketika diberi input ini panggil fungsi ini, nanti mengarah ke fungsi mana. Oh, fungsi ngolah-ngolah ini panggil fungsi yang lain lagi. Nah, terus bisa itu kita trace hasilnya apa nanti ya. Dan logika ya, pastilah kita harus jalan logika kita kan. Nah, mungkin if else-nya salah, tiba-tiba berharap output yang benar bisa. Dia harus betul-betul jalan. Self-regulated learning. Nah, ini yang paling terakhir. Simpel lah, minat. Jadi, gak cuma belajar aja dari kuliah, kita perlu belajar sendiri. Penekanannya dari sini sih, menurut aku. Terutama Pak Lim, itu banyak kali kasih referensi segala macam. Belajar sebisanya. Takutnya Pak Alim, kalau kalian lupa apa yang udah dipelajari sebelumnya, itu kurang senang sih Pak Alim. Itu mata kuliah bidang data mining. Untuk semester ganjil ya, itu bioinformatika atau biasa disebut Binfor. Bisa lihat sebelah kanan tuh udah rutin sebelum UTS itu Bu Esi Harnelli, itu dosen biologi, belum pernah lihat mungkin udah pernah ketemu di mata kuliah biologi ya di semester 2 ya. Nah, yang paling kanan itu kajur kita, bukan kaprodi lagi, udah jadi tok kajur, yaitu Pak Subianto, Pak Muhammad Subianto, atau biasa dipanggil Pak Yan. Itu sebelum TS kita belajar tentang sel, kromosom, DNA, RNA, genom, gen, itu ekspresi gen, mengenai transkripsi dan translasi, replikasi, lalu struktur molekul, mutasi, DNA sequencing, itu maksudnya kan DNA itu kan berisi apa tuh basa-basa nitrogen, segala macam kan, ATGC itu kan. Nah, itu sequence maksudnya kan urutan. Jadi kita bentang ya, jadi tulisan deh. DNA kan berliku-liku apa cuma sekedar gambar, ini enggak. Kita udah ganti sebagai teks, ATGC segala macam sesuai dengan apa itu kimianya, molekul kimianya, lupa aku. Lalu seputaran keilmuan bioinformatika tentang database dan API-nya, khususnya ranah biologi, nanti diperkenalin untuk database bioinformatika dunia itu apa, nah gitu. Kita pakai API-nya untuk ambil fetch data dari database itu, kita pakai untuk pembuatan model atau kita visualisasi. Lalu tentang scoring DNA nanti kita bandingin DNA si fulan dan fulan kayak forensik ya. Ada tersangka dengan data yang kita dapat. Cocok nggak sidik jarinya? Biasa gitu kan. Nah, ini dari darah. Dari darah kita ambil DNA-nya kan. Nah, ini cocok nggak? Atau bayi ya biasa. Bayi yang tertukar. Kan biasa cek pakai DNA untuk lihat keturunannya. Nah, gitu-gitu. Itu scoring. Filogenetik, pohon keturunan. Ya, tentang pohon gitu. Pohon keturunan kayak diklasifikasi lah. Klasifikasi makhluk hidup yang dari kingdom segala macam animalia, plantae gitu kan. Itu kan ada pohon keturunannya. Untuk filogenetik kita visualisasi pakai Python. Bukan bahasa R lagi ya, Python. Dulu R, sekarang Python. Soal TS, nah, tepatnya Pak Yan yang ngajar, itu implementasi data mining dan pembuatan model machine learning dari data-data biologi, dan DNA atau tentang genetika, kita buat di implementasi data mining. Maksudnya data mining itu kan prosesnya kita telaah data, dapat data, kita telaah apa isinya segala macam, kita deskripsikan, lalu kita buat model machine learning-nya, kita visualisasikan, gitu kan. Lalu microarray classification itu juga ada skripnya, kita belajar situ, Pak yang jelasin. DNA classification juga, COVID-19 protein identification juga, computational drug discovery juga tuh, cuman topik-topik pembahasan. Pak yang jelasin nanti pakai skripnya dan penjelasan datanya. Lalu di semester ganjil ada juga mata kuliah fisik komputer. Itu pengajarnya dosennya Bu Fiska Mutiwani, yaitu Kaprodi sekarang, Ibu Kaprodi, dan Bu Laina Farsiah. Itu sebelum TS, Bu Fiska tentang Bu Fiska sebelum TS, betul. Itu tentang matematika dan vektor, betul-betul dasar kali. Kepake untuk logika kita, untuk bisa mikir kode programnya kayak mana, gitu aja. Nggak usah serius-serius kali. Dasar Python, ya karena kita pakai Python, diajarin dasar Python, sintaks dasar Python kayak mana, looping apa, conditional kayak mana, library, hingga file. Jadi kita mainnya dengan file, kita output gambar dari deskripsi. Bisa, ada kayak gitu. Kayak gue bilang tadi kan, fisik komputer kan, computer vision kan tentang dari gambar, jadiin deskripsi kan, gitu kan. Jadi kita main juga dengan file.
Lalu pemrosesan citra menggunakan OpenCV untuk Python, kita pakai OpenCV, seringnya library-nya, ada juga library lainnya, NumPy, Matplotlib, dan segala macam, kita belajar. Nanti kalian belajar di fisika komputer. Lalu deteksi dan pelacakan bagian tubuh, nah ini udah masuk hal-hal yang keren ya. Ada topik tentang deteksi dan pelacakan bagian tubuh, nanti bisa kita bisa dilacak tuh. Oh, muka si fulan, nah gitu-gitu. Ekstraksi fitur dari gambar, kita buat fiturnya, kita buat angka-angka biar bisa dibaca oleh komputer. Komputer nggak mengenal teks, nggak mengenal gambar, nggak bisa dengar audio, nggak bisa. Dia cuma bisa mengerti angka. Itulah komputer. Saking bodohnya kita kerepotan. Ya, gitulah dia. Citra panorama, tentang citra, dibuat panoramanya, histogram dan thresholding, holding, nanti konsep-konsepnya gitu. Kita belajar tentang histogram dan thresholding. Soal TS, lebih keren lagi, Bu Ena, semakin keren aja, sim carving dan segmentation. Nanti kita olah tuh, gambarnya tuh, entah kayak mana, keren ya jadinya. Object tracking, kita lacak objek. Stereo vision and 3D reconstruction. Dari penglihatan manusia, itu kita membuat komputer tuh bisa melihat seakan-akan apa yang manusia lihat. Nah, jadi dari stereo vision, dari penglihatan komputer, kita buat, kita konstruk atau kita bangun 3D-nya kayak mana, biar komputer bisa mengerti selayaknya manusia melihat. Tuh, kita buat gitu. Augmented reality dan virtual reality seperti yang disebut oleh di pembukaan tadi ya. Di sini kita belajar AR dan VR, CNN, Convolutional Neural Network, ini paling keren di tentang image, khususnya data mining. Terus itu ada juga mata kuliah penelusuran informasi atau biasa singkat PI. Ini pengajaran pertama Prof. Taufik, lalu Pak Nizam. Sebelum tes itu Prof. Taufik, kita banyak belajar topik-topiknya, tapi nggak bisa kita simpulin. Pertemuan itu belajar tentang apa, pertemuan kedua belajar apa, nggak ada. Itu semuanya macam ada alurnya. Seakan-akan berbelit, tapi nanti kepake. Misalnya lagi belajar A, tiba-tiba belajar C dulu, baru balik ke B. Kenapa? Karena kita akan mengimplementasikan materi A, lalu kita kombinasikan dengan materi C, supaya bisa mengerti materi B. Nanti belajar lagi materi C, gitu-gitu. Ada alurnya tetap, dapat nanti. Itu kita tentang konsep pencarian atau query, khususnya dalam dokumen. Text pre-processing. Nah, kita dengan data itu kita nggak bisa mentah-mentah kita kasih ke komputer, perlu kita lakukan format dulu supaya komputer bisa ngerti, kita pre-processing dulu, kita bagusin, kita poles-poles apa yang perlu, kita kasih ke komputer. Itu tentang konsep inverted index, pakai binary search tree dan hash, kita belajar di SDA. Lalu indexing, itu pakai konsep vocabulary dan posting. Lalu indexing menggunakan Swiss A, ini teknologi Perl, bahasa Perl. Itu ada pakai jenisnya itu Boolean query dan keyword based query. Lalu belajar tentang weighting, weighting untuk teks pakainya IDF, vector space model dan cosine measure. Kan biasa kita belajar Manhattan distance, lagi itu Euclidean distance. Nah, ini cara carinya itu pakai vector space model dan cosine measure untuk mencari perbedaan atau kesamaan dua hal. Kita dalam kasus ini teks dokumen kita mainnya. Ranking, kita pakai konsep akumulator, kita rank tuh dokumen apa yang paling sesuai dengan keyword yang diberikan. Kita cari keyword misalnya COVID-19, nggak mungkin keluar misalnya apa di sini ya, tentang keyword COVID-19, paling dekat ya tentang data-data kesehatan, data-data dunia, tentang COVID, ya kan, nggak mungkin keluarnya tuh yang nggak nyambung kayak iklan-iklan brand apa gitu, kan nggak mungkin. Jadi paling mirip dengan paling dibutuhkan atau paling sesuai dengan keyword query kita apa, di ranking, diurutkan. Lalu ini tambahan ya sebenarnya, tapi nggak tahu nih kok masuk dalam topik tentang web crawling dan web search. Itu sebenarnya di MK semester 6, namanya itu text dan web mining nanti itu. Tapi ada disinggung sini, mungkin untuk pendahuluannya aja. Lalu link analysis untuk kita tahu link-link mana yang berkualitas. Nah, ini semua kebesaran, maksudnya keseluruhan itu kita ngomongin tentang Google sih, nah kita ngibahin tentang Google. Gibah juga sih, ngomong belakang tentang Google. Google tuh
kayak nih loh. Wah, dulu Google kayak nih. Terus berubah pakai itu. Kita belajar tuh. Kita belajar dasarnya kayak mana, lalu dia pakai apa, Google berkembang kayak mana, lalu kebanyakan tentang kayak mana cara Google bisa melakukan pencarian yang cepat. Lalu kita bandingin dengan search engine yang lain seperti Bing, nah atau DuckDuckGo. Nah, itu kita bandingin. Jadi kebanyakannya kita ngomongin tentang Google nih. Jadi sebelum UTS. Setelah UTS, bukan setelah UTS, betul-betul setelah UTS, itu ada beberapa pertemuan lagi masih sama Prof, kami dulu ya, masih sama Prof, lalu di pertemuan keberapa gitu, baru sama Pak Nizam. Itu tentang buat web yang kita buat tuh betul-betul berbobot, betul-betul berharga, dan waktu dicari di pencarian Google, itu cepat dapatnya, bagus. Kita buat web kita tuh menjadi bagus ketika di search atau diimplementasikan menggunakan algoritma pencarian Google. Google kan pakai algoritma apa dalam banyakan. Dia tuh dimasukin keyword sama orang kan, tetap tuh keluar web yang kita buat tuh paling atas. Gimana caranya? Itulah dia pakai XML, XSD, Dublin Core, RDF, Resource Description Framework, lalu pakai schema.org. Kita buat tuh supaya web kita tuh cepat atau muncul paling atas di pencarian Google. Udah masuk semester genap. Kalau ganja kan kita semua setiap bidang minat punya 5 MK, yaitu 3 MK untuk data mining, 3 MK di semester ganjil, dan 2 MK di semester genap. Nah, di semester genap kita ada MK pembelajaran mesin atau machine learning. Ada persyaratnya, MK data mining. Ya, data mining kan mata kuliah wajib, jadi harus lulus ini baru bisa ambil mata kuliah pembelajaran mesin. Itu dosennya ada Pak Yan, Pak Muhammad Subianto, dan Pak Ali Misbullah. Sebelum UTS, Pak Yan, kita belajar tentang overview dan pembagian tipe machine learning. Tipe-tipe machine learning itu apa? Supervised learning, unsupervised learning, mungkin ada orang bilang semi-supervised learning, segala macam, gitu kan. Sekilas teknologi yang digunakan, nanti kita ada pakai apa di pembelajaran mesin ini, kita mungkin ada pakai TensorFlow, kita pakai Keras, PyTorch, library gitu, Pak. Teknologi ini Jupyter Notebook. Nah, kalau ada pakai Jupyter Notebook, pakai Google Colab. Nah, gitu-gitu. Lalu ini linear regression, logistic regression, dan generalized linear model. Ini dasar machine learning. Selanjutnya itu setelah kita makin dalam lagi, dan Pak Alim memang targetnya tuh makin lama kita belajar makin mengarah ke perkembangan teknologi. Jadi kemungkinan besar nanti akan diperbarui yang kita pelajari. Setiap tahunnya diperbarui, dan pembelajaran mesin ini MK pertama yang baru aja ada. Jadi kami ini letting pertama yang ambil mata kuliah pembelajaran mesin. Jadi nggak sepenuhnya udah terstruktur dan rapi, udah perfect persiapannya, belum. Pak Lim akui sendiri. Jadi nanti diperbarui, tetap mengikuti perkembangan zaman, walaupun nanti terasanya kok itu jadi ulang. Dulu udah belajar di MK kecerdasan buatan itu ini pelajari, di machine learning itu juga pelajari, text dan web mining itu juga pelajari, ada maksudnya nanti. Jadi machine learning ini mengarah ke deep neural network, lebih dalam lagi pada machine learning-nya, pendalaman machine learning itu deep neural network, DNN. Pertama kita belajar dulu dasarnya gimana, itu artificial neural network. Neural network ya, bukan neural, tapi neural. Apa tuh? Jaringan saraf tiruan, dan isi dalamnya jadi komputasinya kayak mana, apa tuh neuron, apa tuh kayak mana dari input ke neuron, lalu weight-nya kayak mana, masuk ke activation function, masuk ke node selanjutnya gitu-gitu kan. Itu isi dalamnya, kalkulasinya kayak mana. Lalu masuk ke deep learning dan CNN ini termasuk deep learning. Deep learning itu ilmu yang mempelajari tentang deep neural network, itu simpelnya. Lalu kita belajar tuh arsitektur di deep learning kayak mana-mana aja, itu RNN dan LSTM, tentang GAN. RNN itu recurrent neural network. Nanti salah satu arsitektur dari recurrent neural network itu adalah LSTM, long short term memory. Itu keren nanti, ada konsep-konsepnya sendiri. Lalu GAN itu generative adversarial network. Itu kita bisa membangkitkan data dari yang tiada. Jadi ada tuh di web, kita bisa cari this person is not exist, kalau salah. Itu gambar-gambar yang dihasilkan dari situ, itu hasil dari arsitektur GAN. Jadi banyak foto-foto manusia
yang dari web itu yang nggak ada di dunia aslinya. Jadi semua itu di-generate oleh komputer pakai GAN ini. Jadi yang dari nggak ada menjadi ada pakai GAN. Image, sound nggak bisa, audio nggak bisa. Tapi untuk image ya biasanya. Lalu autoencoder itu pengembangan lagi banyak aplikasinya, keren, konsepnya juga. Lalu reinforcement learning ini untuk game sebenarnya, pemodelan game. Jadi kayak kita main catur itu terasa atau nggak terasa, atau game lain juga terasa nggak terasa, makin lama musuhnya tuh walaupun bot, walaupun komputer itu makin kuat. Nah, kenapa bisa makin kuat? Dia belajar dari gerak-gerik kita. Oh, kita kita geraknya gini, komputer kalah. Nah, komputer tuh akan belajar lagi tuh, kayak cara bisa mengalahkan kita. Nah, jadi reinforcement learning. Jadi dia belajar dengan sendirinya, reinforce. Lalu lanjut ke mata kuliah terakhir, text dan web mining, atau singkat TWM, persyarat tetap data mining. Itu sebelum TS Prof Taufik dan setelah TS Pak Lim. Nah, sebelum TS itu kita belajar jelas-jelas tentang teks ya. Dan bahasa paling bagus untuk teks paling cepat itu Perl. Jadi kita belajar Perl dasarnya, implementasinya belajar sendiri. Ingat sama Prof ini, Prof nggak mengharapkan kita belajar di kelas. Enggak, kelas itu tempat diskusi. Kita belajar sendiri, kita ngulang sendiri, kita cari sendiri apa yang akan dipelajari, walaupun trauma bombing kayak aku bilang tadi, trauma bombing apa, di MK kita diskusi, bukan belajar. Itu Prof. Lalu kita juga belajar tentang text pre-processing pakai Perl. Kami diharapkan belajar Perl, tapi untuk tugas, untuk outputnya Python. Jadi implementasinya pakai Python gitu. Nggak bisa Python ya apa, pakai Perl juga apa. Bagusnya pakai Python. Kita belajar juga tentang web crawling dan membangun kamus. Nah, di sini yang kita belajar tentang web crawling sebenarnya. Bukan di mata kuliah apa tadi? Di penelusuran informasi ya. Nah, kan itu penelusuran informasi cuman menelusuri informasi, dapat informasinya itu. Sedangkan di teks dan web mining ini kita baru web crawling. Karena kita memang paling mudah dapat web teks itu kan dari web. Web itu kan banyak teksnya. Jadi ambilnya dari web. Kita crawl, ketika ada konsep-konsepnya, kita ambil tuh data-data dari web yang kita butuhkan. Kita scrap juga bisa, nanti scrapping, ada istilahnya scrapping. Kita ambilnya, pilih-pilih sesuatu yang kita butuh aja, nggak semuanya kita ambil. Itu web scrapping. Kita bangun fitur dari membangun fitur pakai konsep Ngram, dan terakhir klasifikasi menggunakan SVM-like dan KNN. Ini yang paling betul-betul nampak alurnya. Jadi kita belajar preprocessing, lalu kita ambil persiapan lah, kayak aku bilang tadi, kita belajar A, lalu lanjut C dulu, baru belajar yang B. Maksudnya itu kita belajar Perl, masih yang A, text preprocessing itu materi yang B, materi yang C. Materi yang B-nya itu apa? Web crawling. Jadi kita ambil data-data kita lakukan preprocessing. Preprocessing itu kapan belajarnya? Sebelumnya. Jadi gitu. Jadi A, lalu C, baru balik ke B. Di B itu mengimplementasikan yang A dan C. Lalu dari data yang kita dapat, kayak aku bilang tadi, komputer nggak bisa baca teks, kita bangun fitur istilahnya. Itu isinya angka-angka aja, gitu ya. Kita buat biar komputer itu bisa paham apa isi teks itu pakai angka. Lalu kita klasifikasi, kayak belajar yang udah ambil mata kuliah data mining, kita buat model, istilahnya di sini kan, pakai konsep SVM, kita udah belajar SVM kan, SVM, decision tree, apalagi, Naive-Bayes, KNN, nah, itu kita buat modelnya, berdasarkan data yang udah kita dapat dan fitur yang kita bangun. Terus UTS, Pak Lim, itu belajar tentang isi dalam neural network. Nah, ulang lagi kan, tadi artificial neural network, sekarang neural network, isi dalamnya kayak mana, nanti yang dipelajari nara luas sekali. Tujuan diulang ya biar kita mengerti dan ingat apa isi dalamnya, apa yang dipelajari, kan diulang lagi. Lalu langsung terjun nih ke deep learning untuk domain teks. Nggak cilet-cilet lagi nih, udah main deep learning. Lalu kita belajar juga library, toolkit, dan framework yang digunakan di deep learning. Langsung ku kasih spoiler, frameworknya tuh Python, Keras, dan PyTorch, Keras, dan TensorFlow. Lalu natural language processing itu kita buat mesin atau sistem bisa mengenal bahasa manusia. Nah, itu keren tuh. Text classification, ya kita klasifikasi teks, dari teks kita buat klasifikasinya gimana. Speech recognition, khususnya untuk language model, karena kita bermain dengan teks di sini. Jadi teks language, bahasa, itu kan berhubungan dengan teks. Karena speech recognition itu terbagi dua modelnya. Ada model untuk
audionya dengan model untuk bahasanya. Kita belajar tentang bahasanya aja. Lalu dan terakhir recommendation system, kayak kita misalnya cari di Google Play nih, game Mobile Legends, di keluar bawah situ PUBG, game-game apa. Nah, itu kan direkomendasi oleh Play Store-nya. Atau ketika kita beli Shopee, ada tuh keluar promo-promo segala macam. Nah, itu kan direkomendasi oleh Shopee-nya. Itu kita belajar tuh. Sistemnya gimana? Itu aja yang bisa aku sampaikan. Lanjut ke sesi tanya jawab. Silahkan moderator. Baik, terima kasih Bang Saiful. Masuk ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman menghidupkan nih sesi tanya jawab. Maksimal 2 pertanyaan ya untuk chat box dan untuk sesi tanya secara langsung. Silakan teman-teman. Mungkin ini sembari tunggu teman-teman juga ya Bang Saiful. Ini ada yang ingin tanyakan sedikit. Jadi mungkin ini mewakili dari pertanyaan teman-teman juga. Kan mungkin teman-teman belum pernah nih mengambil data mining sebelumnya. Jadi Bang Saiful mungkin bisa nih spill kayak data seperti apa sih yang diminingkan, terus nanti proyek akhirnya itu, proyek luarannya itu bentuk software kah, atau hardware kah, atau semacam coding yang di open source, dan apa sih pentingnya belajar ini di masa sekarang? Mungkin itu saja Bang Saiful dari pertanyaan ini. Sambil tunggu teman-teman lainnya. Oke, aku jawab terus nih ya. Untuk pertanyaan ini itu tentang data mining ya. Data mining itu khususnya MK data mining itu sebenarnya kita kan data dunia ini banyak kali. Rugi kalau nggak diolah atau nggak di mining atau nggak dilihat insight-nya atau tujuannya atau pola dari data itu. Jadi dari data itu sebenarnya kita bisa mengungkapkan suatu rahasia atau pattern. Nah, baiknya itu kita lakukan mining dengan cara algoritma-algoritma tersendiri, lalu kita mengambil keuntungan dari data yang ada. Nggak cuma sekedar tersebar data, kita pakai, kita mining untuk membuat suatu, untuk mencapai suatu tujuan. Kayak misalnya dari data consumer dari sebuah mall, itu kan baik kan si fulan beli apa, kapan, lalu berapa total harganya, kita bisa mining tuh dari sekian banyak data tuh. Oh, si fulan-fulan nih cocok nih kita berikan promosi khusus si fulan-fulan aja, yang lain enggak. Jadi dengan kita tepat target memberikan promosi, insya Allah tujuan perusahaan itu meningkatkan profit itu bisa tercapai. Jadi kayak contoh yang paling nyata tuh iPhone itu dibayar oleh Google, masalah Google, Android, lupa aku, sekian triliun untuk supaya banyak perusahaan itu menjadi inang oleh iPhone, menjadi inang iPhone ya, karena supaya iPhone ini tetap dipromosikan terhadap orang-orang tertentu. Jadi kayak orang-orang misalnya nih Shopee ya, Shopee dibayar oleh iPhone sekian triliun supaya tetap memasarkan atau mempromosikan iPhone-nya kepada konsumer yang mana? Konsumer yang giat belanja. Jadi banyak belanjaannya tuh. Jadi konsumer tersebut diberikan promosi iPhone. Jadi biasanya orang-orang dengan kasta atas, enggak lah, menengah atas, itu yang sering beli iPhone dibandingkan nih orang-orang menengah ke bawah itu jarang beli iPhone. Jadi dari data kita bisa meningkatkan profit perusahaan. Output dari yang kita pelajari ya, khususnya di kuliah kita, itu kita belajar dari data, kita lihat deskripsi datanya kayak mana, tujuannya apa, kita buat sistem atau model. Kita seringnya sebutnya model sih. Model itu isinya fungsi untuk menebak atau memprediksi sesuatu ke depannya kayak mana. Nah, dari model itu yang digunakan di aplikasi-aplikasi. Contoh sederhana kayak face recognition, itu kan aplikasi untuk mendeteksi wajah. Atau ini yang simpelnya Cortana, Siri, atau apa tuh,
aplikasi-aplikasi lain untuk mengenal suara, kayak misalnya Siri aja kan, kita bisa memerintahkan perangkat kita untuk melakukan suatu atau membuka suatu, itu pakai model dari data mining, di collect itu data suara kita, jadi sehingga kalau suara kita keluar itu bisa memerintahkan perangkat tersebut, begitu simpelnya. Oke, jujur sangat jelas ya. Oke, silakan Abdul. Nah, baik. Nah, waktu Abdul lihat di website informatika itu kan ada Bang mata kuliah Big Data. Nah, apakah mata kuliah Big Data itu termasuk ke mata kuliah Big Data Mining atau hanya sekedar membantu kita saja untuk menggali ilmu yang lebih dalam? Terima kasih. Oke, aku jawab terus ya. Big Data bukan mata kuliah yang wajib diambil. Jadi nggak aku masukin tadi ya, ada mata kuliah Big Data, karena Big Data itu mata kuliah tambahan. Big Data, pemrograman berorientasi service, lalu ada apa lain gitu kan. Nah, itu bukan mata kuliah wajib. Big Data itu sendiri belajar tentang data, tapi pada fenomena Big Data. Big Data itu sebuah fenomena di mana data dunia ini udah melonjak besar kali, meledak kali, exploding, dan sangat kasihan kalau nggak dimanfaatkan. Itulah fenomena Big Data, dan kita berusaha untuk menjadikannya sebuah keuntungan untuk kita. Nah, di MK Big Data tuh kita belajar tentang, aku juga ada ambil soalnya, bukan ambil, aku masuk aja, masuk kelas, minta izin sama Pak ini, masuk kelas, tapi nggak ambil MK tersebut karena udah penuh SKS maksimal aku, tapi aku ambil-ambilan untuk belajar. Itu belajar tentang Big Data, kulitnya aja, belum sampai betul-betul Big Data ya, karena kita nggak cukup spek komputer perangkat kita nggak cukup untuk mengolah fenomena Big Data tersebut. Jadi untuk mengolahnya itu kita perlu server khusus atau superkomputer untuk melakukan komputasi menggunakan algoritma atau aplikasi-aplikasi tertentu. Itu sih yang bisa aku jawab. Jadi intinya itu bukan wajib diambil, itu atau kuliah tambahan. Nggak ambil nggak apa juga, tetap bisa lulus, tetap bisa ambil TA data mining, nggak apa, cuma tambahan aja. Oke, Bang Sepol, terima kasih Bang atas jawabannya. Mungkin ada teman-teman lain ini. Bentar, ini ada chat. Oke, baik, terima kasih Bang. Ini sepertinya teman-teman nggak ada nih bertanya nih. Oh, ada di Nova Langkasa. Silakan Bang Nova Langkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya ingin bertanyakan kalau misalnya untuk pengambilan misal nih bidang minat kan, yang kayak Bang bilang kan data mining nih. Di sini kan ada beberapa MK gitu kan di semester ganjil sama genapnya. Nah, untuk syarat kelulusan biar pengambilan bidang minat itu gimana Bang? Kalau misalnya kita ambil bidang minat yang ini, yang A, bidang ini, terus kita ambil bidang minat lainnya juga gitu. Nah, itu yang untuk wajibnya, itu satu bidang minat yang diperlukan itu berapa MK-nya diperlukan? Itu aja, Bang. Ini bukan terkhusus untuk bidang minat data mining ya, tapi keseluruhan aturan di fakultas, tepatnya jurusan kita, itu untuk ambil TA bidang minat tersebut, kita harus ambil 30 SKS untuk mata kuliah bidang tersebut. Kebetulan juga 30 SKS itu adalah 5 mata kuliah bidang minat tersebut. Jadi setiap bidang minat itu SKS itu 3 SKS, semua bidang minat, MK bidang minatnya itu 3 SKS. Jadi dengan kita ambil 15 SKS, kita untuk bisa ambil TA bidang minat tersebut, kita harus ambil 15 SKS bidang minat tersebut. Dan kata lain, kita harus ambil semua MK di bidang minat tersebut. Itu untuk ambil TA. Jadi misalnya ambil TA data mining nih, harus ambil semua MK di bidang data mining, harus ambil semua. Sedangkan aturan jurusan kita itu harus ambil, ini ada tambahan ya, ada tambahan. Jawabannya tadi harus ambil semua mata kuliah di bidang minat tersebut. Untuk tambahan itu kita harus ambil 15 SKS lagi dari bidang minat yang lain. Itu 15 SKS lainnya boleh kita campur, boleh satu bidang minat, terserah. Misalnya kayak aku nih, aku semua MK bidang minat data mining aku ambil, dan bidang minat RPL juga aku ambil. Itu TA aku boleh
data mining, boleh RPL. Kenapa? Karena aku ambil semua MK di bidang data mining dan semua MK di bidang RPL. Serah aku mau pilih data mining atau RPL. Atau ada juga kating kita yang campuran keduanya. Boleh. Kenapa? Udah ambil semua MK, udah lulus dari ketentuan atau prasyarat untuk ambil TA bidang minat tersebut. Karena di jurusan kita tuh wajib ambil 30 SKS MK bidang minat supaya bisa lulus. Nah, jadi 15 SKS untuk bidang minat TA, 15 SKS lagi terserah mau ambil campuran atau mau ambil satu bidang minat aja, terserah. Gitu, Novel. Baik Bang, terima kasih. Oke, jadi terima kasih Bang atas jawabannya Bang. Karena juga waktunya juga Bang ya. Jadi Muni akhiri Bang ya sesi tanya jawabnya. Terima kasih buat teman-teman yang bertanya dan terima kasih juga kepada Bang Saiful yang sudah memberikan wawasan dan gambaran mengenai bidang minat ini. Jadi untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke pemateri kedua, yaitu RPL, Rekayasa Perangkat Lunak, yang akan disampaikan oleh Kak Moriza Humairah. Kepada Kak Mori, dipersilakan. Ya, ada kesepian. Adalah. Tapi sebelumnya, ini aku nggak bakal lama. Aku pengen tahu untuk kawan-kawan ini kan ramai di sini ada 57 orang. Sebelum aku paparin tentang bidang minat RPL nih, boleh dong bantu raise hand untuk yang saat ini hatinya udah memilih RPL gitu. Boleh ya, semenit aku tunggu ya. Ada nggak? Kayak ya, kalau Amar Suyandra aku udah tahu. Cuma satu orang. Oke, 2. Oke. Ada berapa? Novel game betul apa? DM apa RPL? Ada yang lebih dari 1. Apa? Kalau saya lebih ke jaringan sama RPL, Kak. Oh iya, mantap nih. Nggak jaringan. Oke, makasih. Berarti masih ada yang di sini ya, dan emang hatinya udah luan memilih RPL. Baik, mungkin aku mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih untuk panitia udah udah memilih aku, padahal aku bukan yang keren kali juga untuk bidang minat ini, tapi coba aku paparin sebisa aku ya. Kenapa mengambil bidang ini? Untuk aku secara pribadi, aku emang suka belajar manajemen. Sebenarnya kalau untuk kuliah tuh aku pengen ke sistem informasi, karena kan di sistem informasi itu kita ada belajar manajemen. Cuman kalau di Unsia kebetulan belum ada, ya udah ambil info. Dan alhamdulillah ada bidang minat ini. Ya kan, di sini kita untuk anak-anak 20 mungkin tahu gimana maksud manajemen di sini. Nah, terus ilmunya luas. Nah, mungkin RPL tuh kesannya kalau udah lulus tuh jadi software engineer. Enggak, menurut aku enggak di situ aja, enggak stuck sampai di situ aja. Kita juga bisa masuk ke ranah UI UX, karena kan di sini kita ada belajar juga ngedesain, walaupun enggak diajarin secara detail, kita harus explore lebih. Terus kita bisa, aku paling tertarik kalau di RPL tuh PM, Product Manager. Kenapa aku lumayan tertarik ke situ? Karena kalau product manager itu kan dia ada pekerjaan ngomong ke customer, habis itu kita juga nge-track tim developer untuk sesuai sama project yang akan kita desain kayak gitu kan. Nah, tuh aku kayak agak lebih cocok ke situ gitu. Terus kita juga ngelakuin analisis pasar gitu-gitu kan. Nah, alasan ketiga kenapa aku memilih bidang minat ini itu karena banyak skill yang diasah. Kalau kita di Infor nih mungkin untuk ngambil bidang minat ini lebih banyak istilahnya outputnya tuh lebih ke software gitu kan. Tapi sebenarnya yang diasah itu tidak hanya skill ngodingnya gitu, tapi ini sih manajemen. Aku ngerasa sih manajemen ini lumayan banyak untuk diasah. Gimana kita nge-handle teman project, gimana kita nge-handle masalah-masalah lain supaya proyeknya itu kelar tepat waktu gitu.
terus gimana kita handle error dan segala macam permasalahan lainnya gitu. Dan terakhir tadi kebutuhan industri, mungkin udah aku spill tadi, kita nggak harus jadi seorang software engineer, kita bisa juga menjadi desainernya, UI UX-nya, PM, entah itu produk atau project manajernya, atau mungkin dari bawah kita mau mulai karir kita dari developernya, full stack, atau back atau front end gitu, atau Android juga mungkin bisa itu kan. Luas, insya Allah luas. Tapi sebenarnya nggak hanya RPL bidang yang luas, industrinya luas, si EDM juga luas, jaringan juga luas, KIS juga, semua deh sebenarnya. Cuman cukup luas lah RPL-nya. Nah, apa itu RPL? Tapi mungkin untuk pengertiannya kalian bisa baca di Google, aku hanya fasilitator aja. Jadi RPL itu bidang ilmu mempelajari prinsip-prinsip software engineer. Nah, sebenarnya selama kalian akan belajar atau akan mengambil mata kuliah ini, bidang minat ini aja sih yang akan dipelajarin, desain, setelah kalian desain, analisis produknya, baru kalian develop, setelah kalian develop produknya, kalian testing, terus kalau dalam dunia nyata tuh ada ngelakuin evaluasi dan maintenance sistemnya gitu kan. Cuman kalau di Infowarni cuman ini aja sih. Ini anak 20 mungkin Anda ngerti ini. Kan selama di RPL tuh kalian dikasih case nih sama Pak RD kan. Temanya ini, kalian observasi ke lapangan, kalian lihat apa yang dibutuhkan oleh user gitu kan. Terus kalian list tuh masalah-masalah. Bapak pilih yang mana masalah yang paling oke untuk diselesaikan di mata kuliah tersebut gitu kan. Terus kalian desain sistemnya, kalian bikin prototype, mockup, wireframe, segala macam itu, terus kalian develop kan setelah UTS. Testingnya nggak diajarin di mata kuliah RPL yang rekayasa perangkat lunak maksud aku, tapi ada di kebutuhan kualitas perangkat lunak, nanti itu akan belajar tentang testing. Mungkin itu aja singkat tentang RPL. Ini aja sih, desain, develop, test, maintenance, sama evaluate. Gitu. Skill yang harus dikuasain, manajemen proyek. Manajemen proyek itu juga bukan hanya kayak kerangka proyeknya, misal kayak Scrum, Agile, gitu-gitu, bukan hanya itu. Tapi ke diri kalian juga sih sebenarnya, karena kan misalnya nih kita udah nge-plan produk backlog yang harus diselesaikan pada sprint 1 misalnya, ABCD. Kan ada berapa orang tuh, kalau misalnya dia mau ngerjain A, kamu tahu tuh harus ngerjain A. Ya, di manajemen proyek tuh kan juga harus belajar gimana cara seberapapun progres yang kalian kerjakan gitu kan, nggak boleh ngurangin performa pekerjaan kalian gitu. Yang mentang-mentang produk backlog A tidak terselesaikan pada sprint 1 malah males nyelesain sprint 2-nya gitu maksud aku. Manajemen waktu juga penting di bidang minat ini karena rata-rata kan project base, RPL project base, RKPL project base, hampir semua mata kuliah dari di bidang minat ini itu project base. Dan pasti kan kalian nggak ngambil satu bidang minat aja ya kan. Misalnya kalau aku secara personal aku ngambil RPL dan data mining. Itu manajemen waktunya cukup challenging lah, karena ngerti kan gimana dosen-dosen di DM yang kayak Saiful bilang, yang rata-rata tuh mereka pengennya kelas tuh diskusi, bukan belajar lagi gitu, bukan diajarin dari nol. Dan di RPL pun ada beberapa dosen yang ngejelasinnya tuh nggak detail, jadi kita harus belajar banyak juga di luar waktu kuliah gitu. Gimana kalian bagi waktu antara kalian belajar bidang minat lain dan bidang minat kalian gitu. Dan gimana kalian ngejaga waktu untuk nyelesain project kalian. Karena kan hampir semua yang kayak aku bilang project based. Aku nggak includein skill yang harus kalian miliki itu, kalian harus pintar coding segala macam. Menurut aku ketika kalian punya keingintahuan lebih di bidang minat ini, walaupun rasanya tuh pas ngerjain project nggak oke-oke banget, nggak sesuai dengan harapan kalian, selama kalian punya keingintahuan lebih tuh, kalian pasti akan menyelesaikan project yang tidak selesai di kelas itu setelah itu gitu. Jadi nggak mesti harus pinter di kelas, nggak mesti harus yang paling spesial di kelas gitu. Menurut aku, jadi aku nggak includein skill ngoding kalian, karena aku pun nggak
nggak terlalu bagus lah, biasa aja gitu. Terus optimis dan realistis. Ya kadang kan orang, kenapa aku campur optimis dan realistis, karena kadang-kadang orang terlalu optimis tapi nggak realistis kayak gitu apa yang dia inginkan. Ya realistis aja lah, kan. Terus sabar, banyak yang diuji gitu, selain emosi dan segala macam hal lainnya. Oke, mungkin next aja, mata kuliah yang harus diambil. Ya, aku nggak include-in kayak Sepol. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, ini ada distribusi mata kuliah di sini, di web informatika. Ini wajib ya, berarti kalian harus ngambil semua. Nah, ini mata kuliah yang harus diambil untuk bidang minat ini. Ada rekayasa kebutuhan perangkat ini ya, tuh ya, semester 7. Berarti bukan maksud semester 7 juga sih, semester berapa nih aku ambil ya? Semester 5. Ini maksudnya semester ganjil dan ini di bagian untuk semester genapnya. Nah, ini untuk semester ganjil yang semester lalu, kalau yang punya aku tuh, aku ngambil rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Di rekayasa kebutuhan perangkat lunak ini, aku ngeliatnya, apa ya, aku kan ngambil sama Pak Muslim waktu itu. Agak beda kayaknya. Ya, beda antara ada 2 dosen yang ngajar dan di 2 kelas yang berbeda, Pak Muslim dan Miss Dalila. Nah, kalau Pak Muslim itu dia ngajarin struktur project kayaknya. Struktur project ada apa ya? Ada staffnya, ada product manajernya, ada security-nya dan segala macam itu. Dan gimana cara kita nge-cost sebuah project itu ada diajarin juga. Gimana kita ngehargain sebuah project yang kita kerjain. Karena aku nggak detail hafal kayak si Sepul tadi. Aku secara keseluruhan aja aku ingat gimana mata kuliahnya ya. Terus untuk APL itu apa ya? Oh, kalau APL itu kita belajar kayak pattern, misalnya ada sebuah case. Sebenarnya case di dunia ini hampir-hampir mirip gitu. Dan kita dikasih tahu, diajarin gimana pattern untuk nyelesain. Oh, gini-gini tuh patternnya pakai gini, ada strategi pattern dan lain-lain. Nah, untuk di semester genap itu ada PPL, perangkat lunak. Kalau PPL, aku baru ambil tuh kemarin, kita diajarin ada framework Django sama Adonis web. Jadi nanti UASnya web. Sebelum UTS ya kayak biasa bikin prototipe-nya. Terus PLBK, kalau PLBK tuh gimana ya aku bilangnya? Pokoknya kita dijelasin gimana bikin code itu secara detail. Nah, singkatnya tuh gitu. Gimana kelas A berhubungan dengan interface B dan interface C gitu-gitu. Dependensinya seperti apa gitu diajarin di PLBK. Dan kualitas perangkat lunak itu kita diajarin testing. Oke, mungkin sekian dari aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Mori telah memaparkan materinya. Jadi langsung saja nih kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman dipersilahkan. Oke, nggak ada. Oke, sambil nunggu teman-teman juga ya Kak. Muni ingin tanyakan nih. Jadi sejauh ini Kak Mori itu punya kendala utama nggak? Masalah yang Kak Mori hadapi di bidang RPL ini. Terus juga kalau masalah apa ya, framework-nya itu pakai apa gitu, pakai framework apa? Terus konsep PBO-nya tuh harus kuat nggak Kak di bidang ini gitu? Terus berbasis desktop atau web gitu. Mungkin itu aja pertanyaan dari Muni. Oke, tunggu. Aku lupa pula. Tadi pertama masalah ya. Kalau masalah tuh mungkin pembagian waktu gitu kan. Aku gimana ya? Aku agak perfeksionis sedikit anaknya. Jadi kadang-kadang aku kayak pengen saklek gitu, harus gitu kan. Tapi gimana kita kuliah gitu, banyak mata kuliah yang kita ambil. Dan semua mata kuliah itu ada tugas masing-masing kayak gitu kan. Itu sih masalah utamanya, gimana kotak-kotakin waktu untuk mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C gitu-gitu. Karena kan CRPL ini semua project base.
Di semesternya berarti aku ada HCI yang project, terus ada APL, RKPL, PLBK, salah, PLBK, PPL, PBM 5 berarti. Ya gitulah pokoknya. Jadi semua itu project gitu. Ya gitu, bayangin aja RPL tuh 1 dah. Kita punya 5 gitu kan. Itu dibagi-bagi waktu itu gimana. Belum lagi mata kuliah kalau ngambil RPLDM. Udahlah, maknyus. Itu untuk pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua apa tadi? Sorry. Kita gunain framework apa gitu, Kak? Oh, framework tuh itu sesuai sama dosen sih. Sebenarnya kan karena kita udah belajar basic programming tuh yang C gitu kan. Kayaknya mudah tuh switch untuk bahasa-bahasa lain. Disesuaiin aja sama yang dosen yang minta sih. Kalau PBW kan Laravel. Kalau bentar aku nyontel distribusi mata kuliah, lupa pula. Kalau PPL itu dikasih pilihan, kalian mau ngambil Adonis apa Django. Itu sih. Kalau yang lain, kalau RKPL itu aku nggak ngoding sama sekali sih. APL apa ya? Lupa aku. Oh, APL Java, PLBK juga Java. KPL juga ada Javanya sedikit. Jadi untuk pertanyaan terakhir PBO ya. PBO cukup digunakan sih. Apalagi untuk testing di sama Bu. Enggak banget sih, enggak terlalu banyak, tapi pakai bahasa Java testing sama Bu Rini di kualitas perangkat lunak. Jadi Kak tuh proyeknya itu bebas ya Kak, berbasis mobile, desktop atau web gitu Kak ya? Kalau mobile itu pasti di mata kuliah PBM. Itu kan mata kuliah wajib. Kalau framework web itu cuman di PBW sama PPL yang web. Kayaknya gitu. Nggak semua, misalnya kayak aku bilang Java tadi kan. Java tuh dia nggak bikin aplikasi, nggak semua mata kuliah di RPL tuh jadi aplikasi gitu kan. Kadang ada juga kita cuma bikin sistem kecil-kecilan karena kita bukan yang develop aplikasi besar gitu. Apa ya mata kuliah, entar isi yang paling baru aku belajar PLBK. Nah, PLBK tuh cuman komponen-komponen kecilnya aja, nggak sampai jadi aplikasi besar. Baru sedikit, kita harus banyak explore. Gitu. Oke, Kak, ini mau bertanya lagi nih. Maksud Kakak sabar di sini tuh apa kayak? Misal, apakah mungkin sabarnya karena manajemen waktunya Kakak bilang, atau memang sebenarnya itu karena harus bertahap-tahap gitu, nggak boleh ada tahap yang dilewatkan gitu ya, karena RPL. Gimana Kak? Ya, itu sabar pertama. Apa tadi? Kayak bilang? Ya, ada nangis-nangis sih pas RPL kemarin nih. Apakah harus bertahap-tahap gitu Kak? Nggak boleh terlewatkan sedikit pun. Kalau terlewatkan mungkin harus berombak ulang atau ya gimana Kak? Menurut Kakak gimana? Karena kan kalau di RPL ini kadang-kadang partnernya tuh ada yang disuruh pilih sendiri, tapi kadang-kadang kita kayak orang udah gercep dah pilih kawan, kita udah nggak ada kawan lagi gitu, terus dapatnya yang sisa-sisa, kan ngerti lah kalau misalnya yang nggak sefrekuensi, bukan nggak bekerja sama sekali, tapi ada orang yang sefrekuensi sama kita kan. Nah, kalau dapat orang nggak sefrekuensi itu tuh yang paling challenging sih menurut aku. Apa ya? Kadang-kadang kan kalau nggak pas partner tuh kayak ngerasa capek sendiri, terbebani. Padahal sebenarnya kalau dijalanin juga itu paling masalah untuk sabar tuh itu sih maksud aku. Ketika kita dihadapkan ke situasi yang tidak menyenangkan itu, dimana kita bertahan, alah asik, dan siap untuk lewatin ya. Kalau anak-anak yang udah ngambil RPL pasti paham lah. Kalau ditepatin sama kelompok yang tanda kutip tidak menyenangkan tuh pasti capek. Karena kan itulah ya RPM. Berarti nanti ini tetap berkelompok ya Kak? Minimal berdua-dua gitu. Oh ini KPL cuman sendiri.
Yang lain selalu berpartner. Oke, terima kasih Kak Muri. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin tanyakan? Aku boleh nanya, Aku Bun? yang tanya. Nggak ada, Oh, Bu. siap. Amar dulu, Aduh, Amar aku dulu. takut kali tanya sama Amar. Ini aku pengen nanya Kak. Oh iya, Eh, iya, silakan. Kakak rekomen nggak sih mata kuliah ini? Pemilihan bidang minat ini? Rekom lah, kan aku ambil bidang ini. Ya udah, alasannya kenapa Rekomnya Kak? itu, gini, aku suka RPL, aku juga suka DM. Itulah kenapa aku ngambil 2 bidang minat ini, gitu kan. Tapi kenapa aku ngambil bidang minat, akhirnya aku jatuh hati sama bidang minat RPL nih, itu karena ada pelajaran manajemennya. Kayak aku bilang, aku senang belajar manajemen. Gimana aku gimana aku nganalisis pasar gitu, gimana aku bisa ngedevelop produk yang benar-benar bisa kasih impact buat orang, terus gitu-gitu, terus gimana kita gimana kita harus ngeplan project yang bisa kita bilang cukup besar gitu, kita sekat-sekat kita kerjain, kita nge-planning semua project itu sampai jadi. Aku seneng manage hal-hal tersebut. Itu. Walaupun aku kalau dibilang pintar dibandingin Sepol, walaupun dia ngambil bidang data mining, kayak dia lebih oke gitu. Tapi aku lebih senang untuk belajar RPL. Kesenangan itu yang aku nggak bisa dapat di bidang lain. Itu. Temuin kesenanganmu. Kayaknya lewat. Kayak nama. Paham kok Kak? Relate. Mantap. Jadi gimana? Tetap di RPL apa pindah? Aku always RPL di hati sih. Keren, mantap. Setia aku Kak. Aku boleh Ini ada nanya, yang Bun? bertanya. Enggak, Pol. Kau menjebak awak. Moderator. Kayaknya moderator, aku boleh tanya. Tunggu, Pol. Ada pertanyaan nih, ada pertanyaan Kak, nih. saya belum Cek aja, Bang. presentasi, Kak. Ada pertanyaan nih Kak dari Faris Rashid Kak di lewat chat. Izin tanya Kak, jika diurutkan dari 4 bidang minat, RPL ada di urutan berapa untuk partisipan yang ngambil bidang minat ini? Gimana tuh maksudnya? RPL ada di urutan berapa untuk maksudnya apa? Di rating Kakak. Di rating Kakak tuh RPL itu urutan keberapa partisipannya? Oh, gitu. Itu Oh, menurut banyak Kak. orang. Sorry ya. Minum. RPL tuh 2. No. Yang pertama tuh GIS ya, Sepul ya? Nggak ya, kayak Abdul? Nggak. Yang pertama tuh GIS, kalau nggak salah aku GIS tuh paling rame, tapi dosennya paling sedikit. GIS, DM tuh paling sedikit kayaknya. DM apa jaringan paling sedikit, itulah. Pokoknya RPL 2. Apa pertama? RPL tuh pertama. GIS dong, pertama nggak, San? Nggak, RPL ya? RPL pertama, berarti nggak tahu. Berarti RPL pertama. 2 GIS. DM terakhir. Nggak rame orang mau DM. Tahu kenapa? Dosennya, woi. Dosennya. Mending tanya Andika deh kalau dosen-dosen gitu di bidang dia. Apa, Bayu? Kalau mau laga-laga dosen, tanya di Andika deh. Di bidang dia. Oh ya, bidang dia paling ngeri dosennya. Paling enak maksudnya, paling enak. Iya, Kan, enak kali. Dosen dia tuh enak kali. Enak kali, Mas. Se-challenging Pak RD. Dosen favorit dulu kalian. Ada pertanyaan lain? Aku nggak tahu kalau secara benarnya itu kayak mana. Tapi katanya tadi si Sausan, yang pertama tuh RPL, 2 GIS, 3 DM, 4 jaringan. Gitu. Siapa tadi nanya? Sepol. Boleh, Mun? Nggak ada, Wipul. Udah jam 10, woy. Udah nggak tidur? Gimana Bang? Apa Bang Saiful? Yang terakhir ya, penting nih. Penting. Penting. Tadi kan MKPPL katakan buat proyek web. Nah, itu kan bisa pakai framework Adonis, yaitu framework punya Node.js, atau
framework Django punya Python untuk membuat webnya kan. Nah, Hmm. itu pakai database-nya apa dan gimana cara belajarnya supaya bisa buat proyek di MK tersebut? Silahkan jawab. Jadian. Jadi PPL tuh dosennya Pak Pur. Kalau boleh cerita, dosennya Pak Pur. Tipe Pak Pur ngajar tuh cuma show off aja. Kayak ada mungkin yang bisa kita ambil untuk ngerjain proyek ya. Cuman overall itu kita harus belajar dari luar, nonton tutorial YouTube. Nggak usah terlalu berharap banyak dari yang beliau ajarkan. Masuk aja untuk dapat berkah ilmunya ya kan. Nggak boleh nggak masuk. Jadi kita pakai database apa? Kita pakai MongoDB. Nah, gimana cara belajarnya? Kemarin aku disaranin Mas Sepul. Oke, aku bilang kalau di mata kuliah RPL nih, si Sepul tuh lebih kalau ngodingnya ya. Kalau ngodingnya tuh Sepul lebih. Aku belajar sama dia kemarin untuk ngerjain PPL nih. Jadi kan kalau ada pertanyaan tentang code, silahkan ke Bang Sepul aja. Kalau tentang kerangka project tuh kayak Scrum tuh boleh ya waktu tuh. Tuh aku suka. PLBK aku suka juga. Itu Bang, jadi kemarin saya belajar dari tutorial yang Abang kirim di YouTube. Ya Bang ya? Ya betul, itu adalah kenyataannya. Sepul kirim link tutorial untuk aku belajar. Aku belajar di YouTube. Kayak gitu. Gitu Bang Sepul. Oke, masih ada yang bertanya lagi nggak nih? Udah malam juga ya. Mau ditutup aja ya, Kak. Oke, mau ditutup sesi pertanyaan tentang bidang minat RPL. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Semoga terjawab dan terima kasih banyak kepada Kak Mori sudah memberi kita wawasan, ilmu dan gambaran nih mengenai bidang minat RPL ini. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi ketiga, pemateri ketiga kita yaitu jaringan yang akan disampaikan oleh Bang Andika Tumanggor. Kepada Bang Andika, kami persilakan. Oke, makasih udah dikasih waktu. Pertama-tama makasih udah undang aku, walaupun pemateri lain tuh lebih banyak yang lebih bagus ya. Contohnya ada Bang Misbah, nah itu bagus. Di situ ada Kak Sri, nah itu bisa kalian catat terus yang mau masuk jaringan ya. Kalian tanda aja orangnya. Oke, aku share screen jangan. Oke, nampak belum? Oke. Nampak Bang? Oke. Yang pertama tuh kita tuh harus tahu apa itu jaringan. Nah, di sini jujurnya aku ambil dari Google. Nah, karena pengertian ini sebenarnya nggak penting kali. Jadi yang kita pelajari di jaringan tuh bagaimana kita untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain supaya bisa saling terhubung. Jadi misalnya kita ada satu komputer berhubung dengan komputer lain pakai apa? Bisa pakai kabel bisa atau pakai wire apa via wireless gitu kan. Nah, itu bisa gak? Itu ada mata pelajarannya sendiri. Oke, lanjut ya. Karena pengertian itu bisa kalian cari. Nah, di sini untuk kenapa mengambil bidang minat ini, pertama dulu aku tuh TKJ. Jadi aku udah pernah belajar jaringan, sama aku tertarik dengan jaringan nih. Apalagi tentang crimping kabel, nah itu belum pernah dipelajari kalau untuk di kuliah. Nah, itu bisa kalian coba sendiri lah, karena crimping kabel tuh nggak sulit. Bisa kalian lihat video tutorialnya di YouTube. Nah, kemudian tuh alasan kedua tuh nggak ada sih. Cuma satu aja alasanku karena suka. Nah, lanjut untuk yang ketiga yaitu skill yang harus dikuasai. Nah, ini kok untuk skill ini yang harus dikuasai itu yaitu kemauan ya. Kemauan aja untuk kalian mau belajar. Misal kalian nggak memahami tentang suatu apa itu di jaringan, kalian bisa cari tutorialnya di YouTube banyak tuh. Apalagi misalnya untuk cari-cari IP itu kan. Nah, itu kan dasar-dasar jaringan itu kalian harus bisa. Itu aja sih. Nggak perlu lama-lama. Terus di sini ada mata kuliah yang harus diambil. Nah, di sini itu ada 5 mata kuliah.
Untuk semester 5 tuh kalian bisa ambil 2 mata kuliah yang di atas, yaitu keamanan jaringan sama sistem terdistribusi, kalau nggak salah tuh. Kemudian tuh semester 6 nanti kalian bisa ambil kriptografi dan keamanan data, kemudian ada jaringan nirkabel, kemudian ada strategi keamanan jaringan. Kalau dari kelima nih, menurut aku yang paling susah tuh di kriptografi, sistem terdistribusi, sama jaringan nirkabel. Yang lain agak mudah lah. Sama di mata kuliah jaringan tuh nggak ada project. Nah, itu aja sih kalau untuk aku lebih suka bahas diskusi daripada kasih materi panjang lebar, biar lebih paham aja. Oke, udah bisa dibuka untuk pertanyaan. Oke, sesi tanya jawab dibuka bagi teman-teman yang ingin bertanya. Apalagi tadi banyak ya peminat jaringan. Silakan teman-teman. Aku lah. Boleh Kak, boleh. Dendam nih kayak Mori. Enggak, aku penasaran nih. Serius. Kan tahuan kayak mana dosen-dosen di bidang jaringan nih. Aku pengen tahu gimana cara kau survive di mata kuliah ini. Gimana kau menemukan bagian yang kau sukain gitu di jaringan ini tanpa memerdulikan dosennya. Sekian. Langsung jawab aja. Aku kenal satu orang yang udah pindah dari jaringan. Dulu dia pilih jaringan. Cuma karena ada satu alasan itu, dia pindah. Kepo lah. Bukan. Itu nggak mungkin. Adalah orangnya barusan ngechat kok. Oke, jadi aku jawab pertanyaan Mori dulu lah. Yang buat aku survive di bidang minat jaringan nih, ya karena aku suka sama bidang minat nih. Habis itu ya aku nikmatin aja. Kalau emang nggak ngerti apa yang dijelasin sama dosen tuh, ya aku cari lain, sumber lain untuk aku pahami tentang materinya. Itu aja sih. Oke, yang pasti. Mantap. Oke, dari Muni sendiri nih Bang. Coba Bang perjelaskan nih secara rinci tentang apa cyber security Bang. Kan apa tuh di MK Bang tuh namanya keamanan jaringan ya Bang? Ya. Coba Bang jelasin kayak mana tuh MK-nya Bang? Apakah keamanan ada hacker-hacker gitu Bang? Ntar aku lihat lu apa aja yang tugas yang telah dikerjain. Keamanan jaringan kan ada 2 tuh. Di semester genap sama ganjil yang mana? Satu lagi kan ada yang strategi. Dua-dua aja Bang, lebih bagus. Dua-dua. Oke, aku jelasin dulu yang ambil di ganjil ya, keamanan jaringan. Oke, untuk yang di keamanan jaringan tuh, kalau nggak salah masuknya sama Pak Iqbal ya. Itu enak untuk belajar sama Pak Iqbal. Karena pembelajarannya jelas. Habis itu nanti yang dipelajari itu pakai VirtualBox. Ada VirtualBox, habis itu ada kita main di CyberOps, kali Linux, habis itu ada Security Union, pakai itu nanti. Jadi kita coba di VirtualBox, habis itu kita coba sintak-sintak untuk jaringannya. Misal kita lihat jaringannya berjalan apa enggak gitu. Itu aja sih kan. Kalau untuk praktikumnya kemarin tuh nggak banyak untuk kerjainnya. Habis itu untuk di strategi keamanan jaringan itu lebih ke teori kebanyakannya. Teori tentang keamanan jaringan itu misal penyerangan yang terjadi, itu bagaimana mengatasinya. Itu ada dijelasin tentang CSIRT juga, yaitu Badan Penanganan Jaringan di Indonesia. Itu ada juga. Itu aja sih.
Ini ada yang bertanya Bang, untuk mata kuliah kriptografi bakal belajar apa aja, terus untuk dosennya siapa Bang? Nah, untuk kriptografi itu belajarnya nanti kita tentang ubah-ubah dari nama kita, misalnya dari huruf kita ubah jadi kode gitu. Jadi kita perlu enkripsi nanti. Enkripsi dari kata-kata yang ada, bisa angka juga bisa. Nanti ada dikasih misalnya kalimat gitu dah. Misal mahasiswa informatika 2022, nanti disuruh enkripsi itu. Untuk yang dipelajarinya. Habis itu dosennya tuh Pak Rasudin. Bapak tuh masuk I. Itu tiba-tiba aja UAS. Nah, sakit kepala lah jawab UAS. Berarti kayaknya semua dosen jaringan gitu ya Bang. Berarti ini Bang Ntar gue jawab ada dulu. ngodingnya juga ya Bang? Oh. Ngoding nggak ada sih. Kok di jaringan nggak ada ngoding. Paling cuma sintak-sintak doang. Nah, kalau semua dosen jaringan gitu, nggak semua. Karena Pak Ari selalu masuk kok. Oke, mungkin dari teman-teman lain masih ada yang ingin ditanyakan? Atau kita tutup aja sesi tanya-jawab? Dari Bang Dika? Ya, karena nggak banyak yang ngambil jaringan, jadi nggak banyak pertanyaan. Ayo. Oke. Untuk sesi tanya-jawab, untuk bidang minat jaringan, Muni tutup. Terima kasih buat semuanya yang sudah bertanya, dan terima kasih juga kepada Bang Dika yang telah memberikan wawasan dan gambaran juga kepada bidang minat jaringan ini. Oke, selanjutnya langsung saja ke materi keempat kita, yaitu bidang minat GIS. Kepada Bang Bayu Ramadan, dipersilahkan Bang. Gampang nggak sih? Gampang nggak? Suaraku kedengeran kan? Dengaran Bang. Oke. Karena ada malam juga, mungkin kita langsung sacet-sacet aja ya. Ini biaya bidang GIS di jurusan informatika PSK. Kemudian, kenapa ngambil bidang ini? Kayaknya ini aku agak salah memahami poinnya ini. Kalau di sini bidang minat GIS ini cocok diambil sama yang tertarik sama pemetaan sama atau pengolahan celah gitu kan. Kalau aku sendiri pribadinya, sebenarnya mungkin sebagian dari anak 20 kayaknya tahu kalau aku pernah ngajar di ini, di lab jaringan. Sebenarnya itu aku itu jaringan, cuman karena alasan-alasan dari abang-abang dan kakak-kakak kalian sebelumnya tadi, tahulah, akhirnya belok ke GIS ini. Dan juga memang agak tertarik juga sama bidang di sini, kayak pemetaan itu. Jangan ketawa deh. Nah, apa itu GIS? Kalau ini GIS itu yang abang kutip dari Google kan, GIS itu sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan lokasi-lokasi di permukaan bumi. Singkatnya tuh gini, GIS itu sistem informasi mengenai kondisi bumi. Kita tuh kayak tadi pemetaan kondisi-kondisi bumi gitu. Oke. Nah, kalau skill yang harus dikuasai itu yang pertama dapat menggunakan aplikasi GIS. Aplikasi GIS itu banyak. Yang mungkin yang kalian udah jumpa itu kalau di lab GIS kan, kalau di lab GIS sama aku ya, itu ArcGIS. Habis itu nanti di semester ke depan mungkin kalian bakal jumpa aplikasi baru kayak Google Earth Engine. Di
Di situ kalian harus bisa ngoding sedikit, tapi ngodingnya JavaScript. Input data, habis itu proses data di aplikasi juga QGIS, Quantum GIS itu ada NV juga, dan yang lain-lainnya. Habis itu, yang kedua ini, ketelitian dan kesabaran. Di GIS ini memang kalian tuh harus memang betul-betul teliti, dan sabarnya itu memang harus benar-benar, gimana ya, harus benar-benar tinggi. Kalau enggak, kalian bakal dapat hasilnya itu yang jelek. Kan kita kayak kemarin kan udah ambil GIS, itu kan ada digitasi itu. Nah, di situ banyak tuh aku lihat, karena aku juga ngajar di labnya. Di situ banyak aku lihat yang di ujung-ujung gedung itu dia memang harus pas di ujung-ujung gedung itu. Memang harus kita zoom kali. Memang harus benar-benar teliti. Kalau nggak teliti, nanti dia error dan hasilnya itu nggak sama koordinat yang sebenarnya. Nah, habis itu kalian itu harus dapat memahami hal yang diperlukan saat mengolah citra data. Misalnya kalian ingin nanti ada tuh mengolah kesuburan data. Nah, itu perlu data-datanya apa? Habis itu band-band apa aja yang diperlukan untuk mengolah data itu dan sebagainya. Habis itu yang keempat, intinya juga sama yang poin ketiga ini. Kalian itu setelah udah dapat data-data nanti, kalian bakal analisis lagi datanya, bakal jadi apa yang mau kalian hasilkan. Itu. Habis itu untuk mata kuliah yang harus diambil ada 5. Itu sistem yang pertama itu ada sistem informasi geografis lanjut. Sistem informasi geografis lanjut itu kayak lebih kalian kan udah belajar sistem informasi geografis yang biasa nih. Di sistem informasi geografis selanjutnya kalian bakal lebih dalami lagi kayak data-data citra yang kita ambil itu bagiannya apa-apa aja gitu. Habis itu ada di pengolahan citra. Di pengolahan citra ini di sini kita belajar pengolahan citra itu kayak mana citra kita bisa dipakai kayak gitu. Kayak mana citra kita bisa dipakai, habis itu citra-citra kita tuh harus diubah kayak mana biar bisa diolah untuk proses selanjutnya. Habis itu di kartografi. Kalau di kartografi ini di semester ini yang belajarnya tuh kayak apa namanya topografi, ada namanya topografi, dia itu mempelajari kayak bentuk-bentuk muka bumi gitu. Habis itu ada simbolisasi dalam map-map kayak gitu. Habis itu di penginderaan jauh ini kalian bakal tahu kayak mana caranya citra yang kalian pakai di lab GIS itu banyak tahapan. Kalau nggak salah dari citra aslinya yang mentah itu ada 10 tahapan sebelum akhirnya bisa kalian pakai yang kayak di lab-lab itu. Nah, habis itu di manajemen survei di pemetaan, seharusnya di sini tuh kalian terjun ke lapangan, tapi abang juga nggak tahu kayak mana terjun ke lapangannya, karena pas abang ambil ini tuh pas masih online. Jadi intinya di manajemen survei dan pemetaan ini kita itu kayak menyesuaikan titik lokasi sebenarnya sama citra yang bakal kita olah gitu. Dah, mungkin sekian aja presentasi dari lo. Oke, kita langsung saja buka sesi tanya jawab kepada teman-teman, boleh ya, dipersilakan untuk bertanya. Mungkin dari Muni dulu ya, Bang. Mungkin Bang bisa kasih contoh nih, di GIS ini diimplementasikannya di itu bukan aku yang ngelek. Ada dengar Bang tadi? Ngelek. Putus-putus.
Oh, ini ulang lagi ya Bang. Jadi Muni bertanya kalau misalkan di sini implementasi kerjanya tuh di mana Bang? Maksudnya contohnya itu Bang. Kemana nanti arah di sini Bang? Biasanya ya kayak badan apa namanya kerjanya itu ya di badan-badan geospasial kayak gitu. Habis itu orang-orang di sini nggak selamanya ya memang kan dalam bentuk peta-peta gitu. Tapi setiap yang dipetakan itu ada manfaatnya. Nando, jangan telepon dulu Nando. Jadi kan setiap peta itu eh, ada fungsinya masing-masing. Kayak ini salah satunya tuh kan setiap citra itu kan ada perubahan dari tahun ke tahunnya. Jadi itu dari situ nanti kita bisa lihat oh perubahan dari 2001 kayak misalnya 2001 tuh bagian Banda Aceh tuh kayak gini. Terus di 2022 kayak mana keadaan Banda Aceh sekarang. Terus kita juga bisa lihat kayak kesuburan tanah gitu. Kita bisa juga kerja di bagian pertanahan kayak gitu. Terus kita juga nanti dari peta tuh bisa melihat kayak tingkat-tingkat persebaran kayak gitu. Terus juga kayak pencarian rute kayak gitu. Penggunaan peta-petanya dan tempat kerjanya sih. Mungkin tempat kerjanya aku nggak bisa jelaskan yang lebih terlalu rinci juga sih. Karena abang lari dari jaringan ke GIS sebenarnya. Kata Bang Saiful nih bisa jadi pegawai Google Maps Bang? Bisa, kenapa tidak? Ini ada pertanyaan lagi Bang. Apakah ilmu database sangat dipakai dalam bidang ini? Oh, ilmu database. Kemarin kan kata dosen kan bagusnya sih kalau di sini memang kalian itu kan nanti kan bakal disuruh ambil 13 KS. Kalau kalian yang mau bidang GIS itu bagusnya dikombinasi sama DM karena bagus itu. Kalian juga kalau punya skill database yang bagus tuh juga ini apa namanya mendukung kalian di GIS itu. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin tanyakan? Bisa melalui chat juga. Bang, izin bertanya. Ya, silakan. Jadi Bang, kalau misalkan di GIS, boleh bertanya siapa tadi? Silakan. Enggak Pak, Muni lanjut aja dulu. Enggak apa. Nur aja dulu. Jadi Bang, ada kesulitan apa aja nih di bagian GIS ini? Kalau tadi kan ada kayak RPL, itu kadang ada dosennya yang agak susah untuk kita ikuti pelajarannya misalnya Bang. Kalau GIS ini gimana ya Bang? Kalau dari selama yang saya pelajari, saya lebih susah misalnya dalam aplikasinya ini Bang, kayak kadang laptop kurang mendukung gitu Bang. Kalau dari abang sendiri sebenarnya ini cerita-cerita aja. Kalau misalnya dari dosen dulu, dari dosen bentar. Nggak asik kameranya. Kalau dari dosennya dulu itu kayak Pak Ardi kan, itu sering biasanya tuh di MKM Kagis tuh. Pak Ardi tuh orangnya sibuk, jadi jarang masuk. Bahkan kami kayak kemarin kan itu habis UTS harusnya ganti sama Pak Ardi, tapi Bapak tuh cuma masuk beberapa kali, tiba-tiba hilang, habis itu UAS. Kayak gitu, itu kalau dari dosennya. Habis itu kalau dari apa namanya kayak pengaplikasiannya paling
paling males itu kalau jumpa citra yang berawan-berawan kayak gitu. Jadi objek-objek yang mau kita ambil tuh ketutup sama awan. Itu paling malesnya kalau misalnya di GIS. Bisa apa lagi ya? Kayaknya nggak ada lain deh, nggak ada lain. Kalau project juga nggak ada project di sini. Cuma tugas-tugas gitu aja. Project nggak ada. Ini materinya ini selalu berhubungan sama spasial, Bang? Selalu berhubungan sama daerah, peta, atau mungkin pakai data lain? Kalau misalnya dari 5, kan tadi kan ada 5 MKB dan GIS. Itu semuanya kecuali pengolahan citra itu memang mainnya pakai data-data spasial semua. Kalau di pengolahan citra baru kita kayak pakai foto ataupun dataset gitu. Oke, Muni langsung saja Bang ya tutup sesi tanya jawabnya. Mungkin teman-teman udah merasa puas boleh sama tanya nggak jawaban dari terakhir? Abang. Oh, boleh. Nah, Oke, jangan ngajarin udah konfirmasi aja nih, kan dari jaringan udah ke GIS. Merasa lebih mudah GIS gitu daripada jaringan. Ya, tepat sekali. Apa karena dosennya atau pelajarannya? Sebenarnya saya dengan Bapak As sedikit tertekan. Makanya saya cuma ambil itu 4 MK jaringan, 1 MK jaringan dengan Bapak A lagi. Jadi ya udah nggak ambil. Rencana mau ganti ke ambil 1 lagi untuk DM aja mungkin. Saya tidak kuat dengan Bapak A. Oke. Oke, makasih Bang Dika. Langsung saja kita tutup ya sesi tanya jawab mengenai materi GIS. Terima kasih Bang Bayu yang sudah memaparkan materinya dan memberi wawasan dan gambaran untuk kita. Baik, karena sesi materi dan tanya jawab selesai, maka kita masuk ke sesi berdoa, pembacaan doa oleh Muhammad Rudi Hidayat. Baik, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في صخرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخل الجنة مع الإيمان. اللهم الصحة والعافية والسلامة خصوصا إلى هذا المجلس.
اللهم الصحة والعافية والسلامة خصوصا إلى هذا المجلس. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيف المختلفة والشدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita telah selesai. Semoga acara ini bermanfaat bagi teman-teman dan semoga juga dipermudahkan dalam memilih bidang-bidang masing-masing, pilihan kesukaan teman-teman. Dan untuk letting 21 juga ya, bisa mempersiapkan diri juga untuk memilih bidang minat nantinya di semester 5. Oke, jadi sekian acara ngobar tentang bidang minat ini, dan mohon maaf apabila Muni ada kesalahan selama menjadi pembawa acara. Terima kasih kepada semua pemateri seperti Bang Saiful, Kak Mori, Bang Andika, dan Bang Bayu, serta panitia acara ngobar. Saya Muni Safitri, pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.